Bab 232, Zhao Ping menolak untuk merekrut. Zhao Ping baru saja selesai menulis rencana Rincin, meregangkan tubuhnya, dan berencana untuk berjalan-jalan. Begitu keluar dari ruang kerja, dia bertemu dengan saudara-saudari Mu yang datang menghampirinya. Alisnya berkerut tanpa sadar, "Mu Jianzhang, bukankah kamu sudah pergi? Kenapa masih di sini?" Mu Jianzhang hendak berbicara ketika dia disela oleh Mu Qiao. "Tuan, bukankah kita kekurangan tenaga kerja? Sepupuku mampu mengelola restoran Yipin Siang dengan teratur. Dia adalah bakat langka. Aku berencana membujuknya untuk tinggal." "Tinggal?" Zhao Ping tersenyum pahit, dia adalah putra dari guru sang pangeran mahkota, seorang pejabat tinggi dalam dinasti. "Bagaimana aku berani menerimanya? Selama kamu tahu." Mu Jianzhang mendengus dingin, "Tapi jika kamu bisa meyakinkanku, aku bersedia tinggal dan membantumu. Kuncinya adalah, bisakah kamu meyakinkanku?" Oh, mata Zhao Ping berbinar, mengajari generasi kedua. Bukankah ini keterampilan yang diperlukan bagi protagonis dalam novel perjalanan dimensi waktu? Belum pernahkah kamu melihat adegan-adegan menyedihkan di mana Dewa Perang kembali, putrinya tinggal di rumah anjing, istrinya ditekan oleh orang lain, dan kemudian sang protagonis mulai beraksi keren, meningkatkan gengsi, dan menjadi hebat sepanjang waktu. Tapi masalahnya, di salah satu novel perjalanan dimensi waktu menjadi Dewa Perang adalah dia sang tokoh protagonis adalah Dewa Perang. Tidak hanya dia memiliki kekuatan bertarung untuk membunuh segala sesuatu dalam sekejap, dia juga seorang dokter ajaib dan bahkan bisa mengembangkan keabadian. Dia memiliki kemampuan untuk menamparkan bahkan membunuh siapa saja dengan mudah. Bagaimana dengan dirinya? Terus terang, itu omong kosong. Jika dia bisa kembali ke masa feodal yang muncul dalam kehidupan sebelumnya, dia masih bisa mengandalkan nasib pada orang yang lebih kaya untuk sekedar berpegang pada pahanya untuk mencari makan, membersihkan mobil, mengibarkan bendera, dan memanfaatkan kekuatan orang lain. Tapi aku benar-benar tidak mengenal dinasti Dawei. Banyak kebijakan tidak pernah muncul dalam sejarah sebelumnya, seperti larangan obat-obatan, kebutuhan petugas medis untuk mengikuti ujian, dan lain sebagainya, yang semuanya merupakan ciptaan asli dinasti Dawei. Tidak ada cara untuk menamparkan wajah mereka. Terlebih lagi, aku tidak punya hak untuk menamparkan wajah seorang guru atau pengajar pangeran mahkota. Namun, jika aku bisa merekrutnya di bawah komandoku, itu juga merupakan suatu pencapaian besar. Memikirkan hal ini, Zhao Ping bertanya, "Apa keahlianmu?" "Bisnis," kata Mu Jianzhang dengan bangga. "Restoran Yipin Siang keluargamu kami tersebar di seluruh dinasti Wei Agung. Hampir semua kota kabupaten dan ibu kota negara bagian memiliki restoran Yipin Siang. Menghasilkan banyak uang?" Zhao Ping bertanya lagi. "Tentu saja menguntungkan." Mu Jianzhang berkata, "Sebuah restoran dapat menghasilkan ratusan ribu tael perak setiap tahun. Secara keseluruhan, tidak sulit bagi keluargamu kami untuk menghasilkan lebih dari 10 juta tael perak." Zhao Ping sedikit iri. Itu benar-benar menguntungkan. Tidak heran keluargamu bisa mendapatkan pijakan di istana, uang mungkin memainkan peran tertentu. Tapi untuk memenangkan hati Mu Jianzhang, dia harus ditekan. Zhao Ping berpura-pura meremehkan dan berkata, "Kamu membuka begitu banyak restoran, tetapi hanya menghasilkan sedikit uang dalam setahun. Berani-beraninya kamu mengatakan bahwa kamu pandai berbisnis. Aku, Zhao Ping, hanya berbisnis selama 3 bulan, dan aku telah menghasilkan jutaan tael perak hanya dari anggur akasia. Dan hanya 2 gelombang yang terjual. Jika produksi bisa mengimbangi, aku khawatir aku akan menghasilkan lebih dari 10 juta tael. Berbicara tentang kain, aku baru saja membuka toko kain pertamaku di kota pusat provinsi. Di bawah pembatasan penjualan, aku bisa menghasilkan 500 tael perak setiap hari. Jika aku membuka restoran kelas kedua atau ketiga, atau bahkan restoran kelas 1 seperti restoran Yipin Siang milikmu, dan membukanya di seluruh dinasti Wei Agung, uang yang aku peroleh pasti tidak kurang dari Yipin Siang. Selain itu, apakah kamu membuka Yipin Siang? Jika perkiraanku benar, itu seharusnya hasil dari kerja keras beberapa generasi keluargamu. Dan kamu hanya duduk santai dan menikmati hasil kerja orang lain, mengurus beberapa hal kecil. Kamu hanya bisa mempertahankan level yang sama seperti sebelumnya. Jika ingin menghasilkan lebih banyak uang, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya meskipun memeras otak, bukan? Mu Jianzhang tercekik dan wajahnya memerah. Ketika topik bahasan diskusi berubah ke menghasilkan uang,
dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Zhao Ping. Liu Wenhao menaikkan harga sebotol anggur akasia menjadi 40.000 tael. Dengan peningkatan produksi, kecepatan menghasilkan uang jauh melebihi restoran Yipin Siang. Terlebih lagi, dia juga memiliki toko kain. Dengan model lotere undian toko kain saat ini, mereka pasti akan berkembang di mana-mana. Pada saat itu, keuntungan dari toko kain saja akan setara dengan Yipin Siang. Selain itu, Zhao Ping juga memiliki agen pengawal, sabun, dan gula pasir. Terutama sabun dan gula pasir, yang merupakan barang langka, bernilai hingga 2.000 tael, dan membawa lebih banyak keuntungan. Mereka baru berbisnis selama 3 bulan, bagaimana dengan dirinya? Benar-benar tidak ada perbandingan. Apakah kamu yakin? Zhao Ping tiba-tiba mengangkat suaranya dan bertanya. Aku tidak terima. Mu Jianzhang membalas, kamu memang lebih baik dariku dalam berbisnis. Tapi bagaimana dengan aspek lainnya? Aku tahu cara melatih tentara, dan aku telah melatih banyak orang. Mudah untuk menangkap desa Sipingmu. Ini adalah apa yang mereka sepakati sebelum datang. Pertama, membeli resep anggur akasa. Jika tidak bisa membelinya, harus merampasnya. Namun, mengingat gubernur negara bagian, gubernur provinsi distrik dan bupati kabupaten Yunnan, semuanya memihak Zhao Ping, Mu Jianzhang tidak berani bertindak gegabah dan mengirim Zheng Tu dan yang lainnya pergi. Dia mengikuti Mu Qiao untuk mengunjungi desa Siping. Di satu sisi, dia ingin memperluas wawasan dan melihat apa pesona desa yang diciptakan oleh Zhao Ping yang bisa membuat sepupunya yang berbakat begitu patuh. Di sisi lain, dia juga ingin melihat situasi pertahanan desa Siping. Ini memudahkan untuk melancarkan serangan keras dadakan pada tengah malam. Setelah berjalan-jalan, dia tidak melihat penjaga. Meskipun agen pengawal didirikan, hanya ada beberapa orang yang berjaga dan itu sama sekali tidak berguna. Oh, begitu. Zhao Ping terkekeh dan berkata, apakah kalian berencana menyerang desa Siping jika kalian gagal membeli resep anggur akasia dariku, dan kemudian menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan masalah dan memaksa mengambil resep anggur akasia dariku? Bagaimana mungkin? Mu Jianzhang berkata dengan hati bersalah, kamu mengajarkan sepupuku begitu banyak hidangan baru dan meningkatkan bisnis restoran Yipin Siang kami. Kamu adalah dermawan keluargamu kami. Meskipun aku, Mu Jianzhang, tidak berani membanggakan bahwa aku adalah orang baik, aku pasti tidak akan membalas kebaikan dengan permusuhan. Itu yang terbaik. Zhao Ping tersenyum tenang dan berkata, karena kamu tidak yakin, lupakan saja. Aku hanya merekrut orang yang setia padaku. Aku tidak berani mempekerjakan mereka yang memiliki motif tersembunyi. Qiao, perlakukan sepupumu dengan baik dan jangan abaikan dia. Ya, Mu Qiao mengangguk dengan hormat. Dia menghela napas panjang di dalam hatinya, tampaknya sepupunya dan tuan tidak ditakdirkan untuk bersama. Maka aku harus bekerja lebih keras dan menjadi istri Tuan Zhao sesegera mungkin, sehingga aku bisa mencari lebih banyak kesempatan untuk keluargamu dalam masa-masa sulit ini. Telah tinggal di desa Siping untuk waktu yang cukup lama, dia telah mendengar banyak hal. Dikombinasikan dengan penilaiannya sendiri, dia sangat yakin bahwa akan ada kekacauan di dinasti Wei Agung. Lagi pula, Yang Mulia Kaisar saat ini sudah tua dan lemah, dan menderita banyak penyakit. Dia bisa jatuh sakit kapan saja dan menyerahkan tahta kepada pangeran saat ini. Pangeran hanya berusia beberapa tahun, muda dan tidak tahu apa-apa, jadi dia pasti perlu memilih seorang guru penasihat. Siapa yang akan dipilih? Yang Mulia tidak tertarik pada wanita, dan permaisuri serta selir di istana benar-benar tidak disukai dan tidak memiliki kekuasaan nyata. Tapi karena dia adalah wanitanya Yang Mulia Kaisar, jika mereka tidak pergi untuk dimakamkan bersama, mereka mungkin diam-diam dihasut oleh orang lain untuk berjuang untuknya. Tak perlu dikatakan, permaisuri berasal dari keluarga Qian. Keluarga Qian adalah keluarga terkemuka dan mengendalikan bank di seluruh dinasti Dawei. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah keluarga terkaya di dinasti Dawei. Jika mereka ingin prajurit, mereka akan punya prajurit. Jika mereka ingin kekuasaan, mereka akan punya kekuasaan. Jika mereka ingin orang berbakat, mereka akan punya orang berbakat. Dia adalah orang yang paling mungkin mengendalikan pemerintahan. Selain itu, dalam keluargamu mereka, Mu Qiao, pamannya Mu Chen adalah guru pangeran mahkota dan seorang penasihat yang pantas. Ayahnya adalah kepala komando Qingzu dan memiliki kekuatan militer di tangannya. Selain itu, pendapatan dari Yipin Siang bisa menyediakan aliran uang yang stabil untuk keluargamu.
Mereka pasti akan bersaing untuk peringkat pertama dalam perebutan kekuasaan. Ada juga orang yang diam-diam berencana membunuh tentara elang terbang 6 tahun lalu. Bahkan tentara elang terbang, yang sangat Yang Mulia Kaisar percayai dan andalkan, mereka berani melakukan pembunuhan dan penganiayaan secara pribadi, dan mereka bahkan tidak menganggap Yang Mulia Kaisar sebagai komandan langsung dari pasukan elang terbang. Hanya saja sekarang, bahwa Yang Mulia masih berkuasa, oknum-oknum itu tidak berani bertindak gegabah. Begitu Kaisar meninggal, mereka pasti akan menjadi yang pertama melompat untuk berjuang untuk merebut kekuasaan. Jadi ada 3 kekuatan. Ini tidak termasuk para menteri di istana yang siap bergerak. Dan ada musuh kuat yang mengelilingi kerajaan di luar. Sangat tidak mungkin bagi dinasti Wei Agung untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas. Keluargamu juga harus membuat rencana lain. Yang terbaik adalah menarik bantuan asing. Zhao Ping sangat cocok. Dia punya uang, prajurit, dan pandai strategi. Selama dia berdiri di pihak keluargamu akan setengah berhasil. Bahkan jika keluarganya gagal memenangkan posisi itu pada akhirnya, keluarganya tidak akan menjadi tahanan. Tapi bagaimana aku bisa menikahi Zhao Ping? Ayahku benar-benar bodoh. Dia hanya menyerahkan masalah ini padaku dan tidak mengurusnya dengan baik dan cepat. Mengapa dia tidak berpikir tentang fakta bahwa jika seorang wanita seperti aku mengambil inisiatif untuk berbicara tentang pernikahanku, dan melakukannya di depan orang lain, bukankah itu sangat memalukan? Tidak, lain kali aku harus menulis surat, aku harus mendesak ayahku untuk menemukan Mak Comblang untuk melamar secepat mungkin. Lebih baik malu di depan ayah sendiri daripada malu di depan semua orang. Sepupu, kamu juga sudah melihatnya. Aku tidak bisa meyakinkan Zhao Ping. Begitu keluar, Mu Jianzhang membual, dia hanya sedikit lebih baik dariku dalam bisnis, tapi so what? Di zaman ini, tanpa kekuatan militer, kamu bukan apa-apa. Kamu, Mu Qiao menatap tajam Mu Jianzhang dan bertanya dengan dingin, apakah yang baru saja kamu katakan benar? Apakah kamu berencana melakukan sesuatu yang jahat kepada Tuan Zhao Ping? Berbicara tentang ini, aku juga bertanya-tanya, bagaimana Zhao Ping tahu tentang strategi yang aku bahas dan rencanakan? Mu Jianzhang berkata dengan curiga. Ini benar-benar benar rencanamu. Mu Qiao berkata dengan tidak percaya, Mu Jianzhang, kamu mencari kematian sendiri dan jangan membawa masalah pada seluruh keluargamu kita. Yi Bai, ikat dia dan lemparkan ke dalam gudang sebelah. Jika dia berani melawan, patahkan kakinya. Apapun yang terjadi, aku, Mu Qiao, akan bertanggung jawab penuh. Bab 232 selesai, terima kasih.